Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis season ketiga episode keempat. Kali ini banyak banget yang berseliweran bahwa banyak orang investasi saham dari utang pinjaman online dan gadai BPKB seperti yang ada di berita CNBC Indonesia. Dan oleh karena itu kita bilang bahwa kita akan membahas episode keempat kali ini beli saham jangan pakai utang. Hari ini personal Rekat Kapitalis lengkap, ada Sigma, Dia, dan Julio. Halo. Halo. Langsung aja, kenapa kita bilang beli saham jangan pakai utang? Kita harus lihat kenyataan yang baru aja kita alami pada hari ini. Barusan banget ya. Jadi, ya welcome to the jungle ya maksud gue. Inilah kenyataan pasar modal Indonesia. Bukan pasar modal Indonesia, bukan pasar modal seluruh dunia ya kayak begini gitu loh. Ada saatnya naik, ada saatnya turun. Dan pada saatnya turun, ya lo lihat sendiri di sini. WAS kita turun 7%, Antam 7%, Pegas 5%, Bumi 7%, BPKP 7%, PTPP 7%, WSBP turun 4,38%, Inco turun 4%. Ini sih, konstruksi mah gara-gara lo kengkong kan? Ya, enggak. Sebenarnya sih tadi pagi sempat naik kalau gue lihat. Tadi pagi sempat naik. Sebentar aja. Naik. Terus pas marketnya balik ke arah, ya itu yang paling dihajar, paling keras sih itu. Soalnya kan memang Antam ini udah naik 60% seperti yang udah kita bahas kayaknya minggu lalu deh ya. Udah naik hampir 60%-an di Januari doang, cuman dalam beberapa hari doang gitu. Dalam beberapa hari bursa udah naik 60%. Dan sekarang udah di 2.700 dan menurut gue ya mau gimana lagi ya, emang kayak gitu kenyataan gitu, naiknya terlalu kenceng. Kita juga udah bahas valuasi segala macem gitu. Dan gimana nih komentar lo pas kayak gini? Kalau gue sih jujur aja udah biasa ya kayak gini-gini ya, soalnya kan be aja lah. Ya be aja. Mungkin baru yang kalau yang pertama kali investasi, wah gimana nih segala macam. Dan seperti yang udah kita bilang tadi kan, makanya beli saham jangan pakai utang ya. Karena ini kenyataannya unexpected yang kalian rasakan ya bisa seperti ini gitu loh. Kalau kalian beli saham pakai utang apa segala macam, ya ini hal yang bisa terjadi gitu. Saham bisa turun kapan aja. Kalau misalnya ada berita buruk suatu saat datang ya kejadiannya seperti ini. Iya. Dan ini ada yang lebih parah dari ini malah. Iya, ada yang lebih parah. Tapi ini kan karena bursa masih ngebatasin penurunan cuma 7%. Jadi ya 7% doang. Gue yakin kalau ini nggak dibatasin, nih 25. Bisa 25 ini Antam segala macam bisa 25. Wah, apalagi Antam, Pak. Iya, kemarin Antam. Baru kita bahas. Iya kan? Antam bisa baru kita bahas. Ini dulu dari di bawah 1.000 enggak? Iya, maksudnya udah ya kita kan udah bahas valuasi segala macam minggu lalu kan. Dan emang ini udah mahal banget dan udah naiknya kencangan gitu. Ya tapi sebenarnya kalau kita bilang ini saham ini bakal naik lagi apa enggak? Ya mungkin aja. Iya nggak sih? Tapi kan nggak tahu. Tapi gua nggak tahu. Iya kapannya, terus naiknya seberapa banyak. Kita nggak tahu. Bisa naik lagi ya mungkin aja. Kita mungkin karena nggak di endorse kayak jadi influencer itu, jadi kita nggak ada kepentingan ya buat ada kepentingan dan dari saham bagus. Dan dari saham yang top frekuensi hari ini kita nggak ada, gue nggak ada yang punya semua jujur aja. Yang lu lain ada nggak ya? Ada yang punya nggak? Was kita Unilever. Oh, Sigma punya was kita Unilever terus? Yang di sini sih itu doang 2. Yang dia tuh. Dia lu punya apa jadi yang ada di 10 ini? Unilever doang. Lu Wok nggak ada? Nggak ada. Gue pribadi gue juga nggak ada sih. Jadi ya kalau misalnya di antara kita berempat ada yang punya saham ini ya wajar. Maksudnya namanya ini kan sahamnya banyak dan emang sebelumnya juga ada. Sigma juga megang dari bawah juga kan was kita kalau nggak salah. Iya makanya biarin aja. Iya makanya biarin aja. Maksudnya bagi yang beli di atas ya udah panik pasti karena yang gini ya, gue mau ngasih tau sama lo yang megang di bawah tuh was kita Antam itu banyak banget, dari yang megang dari 800 pasti itu banyak banget dan mereka pada saat 3.000-an bisa aja dijualan. Itu gue ngasih tahu aja. Betul. Dan banyak juga yang punya saham-saham ini misal dari 5 tahun yang lalu gitu. Sekarang naik dia jual gitu. Kayak temen gue ada yang kerja di Mirai kan update itu saham Tins itu. Ya ampun saham Tins akhirnya naik juga. Gue tungguin 2 tahun. Iya. 2 tahun. Lu tahu kan orangnya siapa?
Masa sih baru segini aja udah lepas, ntar lah tunggu dulu. Ya, kayak itu kan. Ya emang banyak yang kayak gitu kan, maksudnya pasti pernah lah lo nunggu tuh setahun lebih, pasti 2 nunggu tahun setahun, 2 gitu. tahun gitu kan. Heeh. Dan bagi yang udah masuk sekarang turun, ya mau gimana lagi? Kenyataannya kayak begitu. Ya itulah. Dan mereka masih mending cuman baru berapa hari ya. Cobain tahunan. Iya. Jadi gue bilang welcome to the jungle. Belum Bumi nih. Bumi ada yang dari 50 kan. Iya, Iya, benar-benar. gocap. Iya, Bumi ada dari 50. Bayangin aja, jauh banget kan jaraknya. Ya makanya gue bilang welcome to the jungle. Welcome to the jungle buat milenial juga tuh. Dan ini juga berita tadi baru banget gitu ya. BPJS Ketenagakerjaan digeledah gitu. Wow. Gue jujur aja nih rada-rada ngeri kayak tahun 2020 kemarin nih kayak Jiwasraya. Gue agak-agak ngeri sebenarnya sih. Nggak surprise juga sih, karena ya barang-barang mereka di periode tertentu ya sama gitu loh. Iya ya. Bagi yang tahu, Mak. Bagi yang tahu. Oh iya bagi yang tahu. Oke. Bagi yang nggak tahu sih ini mengejutkan sebenarnya. Dan gue nggak tahu ya efeknya kayak gimana ke depannya. Soalnya ini baru-baru banget dan belum ada penyelidikan apa-apa. Baru dugaan doang di CNN Indonesia. Jadi gue nggak bisa komentar banyak. Intinya BPJS Ketenagakerjaan baru digeledah. Udah itu aja sih. Dan kita harus waspada, intinya itu aja. Iya, berarti serius gitu ya buat memberantas korupsi gitu ya. Dan dia nggak pilih-pilih. Ya nggak tahu sih, gue nggak bisa bilang nggak pilih-pilih juga sih. Iya, semoga aja sih. Ini institusi gede kan gitu. Yang bisa gerakin IHSG dengan gampang gitu. Tadi bahkan ada yang cerita juga bahwa ada yang mantan pegawainya mereka, gua nggak tahu ya ini beneran apa enggak, dia anonim gitu kan, dia katanya kerja di sana tapi nggak dibikinin BPJS gitu, gua nggak tahu juga sih. Terus dia pakai apa? Jam sostek? Nggak tahu, dia nggak dibikinin itu pokoknya, dia kerja di sana tapi nggak dibikinin, gua nggak ngerti dia bagian apa segala macam, gua nggak bisa komentar lebih jauh. Intinya ada yang cerita kayak begitu. Yalah. Dan selanjutnya kita bahas bahwa pasar saham itu bukan kasino. Jadi lu jangan nganggep, oh ya gue investasi 10 juta gue bisa dapat berapa dong? Itu pertanyaan saudara sepupu gue, serius. Saudara sepupu gue bilang, kalau misalnya gue naro 10 juta, kira-kira sebulan bisa dapat berapa? Buset. Itu kayak gue kayak ditodong sama senjata sih nanya kayak gitu ya. Maksudnya itu gimana sih ya? Maksudnya nggak apa ya? Bagi gue nggak make sense sih. Gue sebulan bisa dapat berapa? Ya nggak bisa begitu lah caranya investasi. Tapi gini Pak, itu mindset di kebanyakan besar orang Indonesia, dan bukan cuma orang Indonesia kali, kebanyakan besar orang yang mikir buat investasi, karena dia kan takut gitu duitnya bakal gitu ya, kayak gimana, dan dia mau menakar resikonya dengan dia juga belum punya informasi yang tepat gitu. Itu sih sebenarnya mindset gue bilang aja lah di Indonesia lah, mindset orang di Indonesia kan pasti sekarang cari aman. Cari aman, dan dia belum tahu persis tuh saham tuh kayak apa gitu. Banyak juga yang belum tahu ya. Tapi FYI itu yang tadi gue bilang, milenial itu 18 tahun sampai 30 tahun itu lagi gencar-gencar banget beli saham sih, gila. Iya. Nah makanya gue mau bilang di sini bahwa gue bilang sama saudara sepupu gue, bisa deh, coba deh, misalnya lu investasi sebulan 1% sebulan aja, gue bilang gitu, 1% sebulan aja. Terus dibilang apa? Wah kecil banget tuh 1% sebulan. Ya coba kali 12 jadi berapa? 12%. Coba lu di deposito dapat berapa emang? Yang dapat 6%, 5% doang kan? Lu di saham bisa dapat 12%, gue bilang gitu. Lu cobain aja dulu 1 bulan 1%, bisa nggak secara konsisten ya? Gue bilang. Gue usah lu muluk-muluk. Terus dia itu dapat kayak semacam kayak online guru atau apa itu, dia bilang gini, asal bisa 1 hari 1%. Buset, gue langsung tawa gue dengernya. Online guru? Iya, online guru lah, dia ceritanya nyari-nyari banyak sih. Nyari-nyari di YouTube apa segala macam. Dan itu bayar loh dia, bukannya gratis. Itu bayar. Dia bayar. Kayak bimbingan 5. Tapi proven nggak? Dia sih, mohon maaf ya, gue bukan sekali lagi, gue bukan yang pembenci syariah atau gimana. Dia tuh jualannya syariah, cuman
ya dia jualan saham-saham syariah lah segala macam, dia bilang pendidikan apa dan segala macam, pendidikan 6 bulan 5 juta gitu, tapi diajarin di sana. Tapi ya menurut gue kalau misalnya ada suggest dibilang kalau bisa 1 hari 1%, itu menurut gue salah, menurut gue. Kalau bisa 1 hari 1%, karena nggak mungkin orang pemula dapat 1 hari 1% dan secara konsisten selama 30 hari itu menurut gue nggak mungkin sih. Maksud gue, lu beli saham apa yang bisa kayak begitu tiap hari gitu loh. Itu sih logika gue. Iya sih, ya benar juga. Dan gue bilang kan, gue bilang sama saudara gue, 1 bulan 1% aja gue bilang. Coba lu bikin itu dulu deh, 1 bulan 1%. Gue bilang gitu aja dulu. Dia belum buka rekening sih. Gue nggak tahu kalau seandainya dia udah buka rekening tadi, tuh gue yakin dia nanya-nanya gue terus tadi itu pasti. Gue biasanya ditanyain kan, lebih sering ditanyain, besok kira-kira indeks naik nggak? Besok kira-kira saham ini naik nggak? Ya kalau iya itu dia. Ya tapi ya dijawab ini aja, maksudnya jawab aja secara ininya fundamental sih biasanya atau technical gitu. Iya. Biar paling maksudnya biar dia juga belajar sendiri gitu kan. Iya. Pasti kita bilangnya gitu kan, ya secara teknikal ini kayak gini. Secara psikologis pasar begini. Jadi maksud gue belum lagi ada ajaran bandarmologi apa segala macem. Ya lu baru pertama kali investasi saham, lu yang ini dulu lah, yang standar dulu aja belajar lah. Gue saya advance, maksud gue gitu loh. Dan memang ya gue bilang sekali, pasar saham ya bukan kasino, lu nggak bisa ceritanya kayak begitu. Meskipun mindset lu, oh ya gue berapa nih bisa dapat dari saham segala macem. Ya kasarnya rata-rata kan indeks kan naik 15%, ya lu coba aja lu cari 15% setahun lah ibaratnya itu. Lu coba capai itu dulu deh. Dan kalau bisa lu capai itu secara konsisten selama 10 tahun, at least lu bisa 50% dalam setahun. Itu bagus banget. Menurut gue sih gitu. Iya. Lagian emang namanya style trading tuh dibentuk seiring waktu sih ya, nggak bisa instan gitu. Nggak bisa instan, lu nggak bisa kayak gitu. Dan ini ada lagi, jangan gue bilang ini, jual saham di OLX ini, aduh apalagi ya maksud gue. Lu jual saham di OLX itu 5.000 lot apa segala macam, gue lupa. Gue nggak tahu nih jumlah value-nya berapa ya. Dijual saham KF, IRA dan INAF. Gue minggu lalu bahas IRA juga, KFA dan INAF juga udah pernah kita bahas sebelumnya gitu kan. Dan sekarang dia mau jual ya. Ya mungkin ini iseng sih kok gue bilang ya. Iya ini. Gue bilang ini iseng. Ini bercandaan aja sih kok gue bilang. Ini pasti orang pasar juga yang bikin. Gue nggak yakin ini ada beneran. Mungkin. Gue yakin orang pasar ngeledekin orang-orang yang biasa, orang pasar. Wah ini kayaknya jadi konten seru nih. Ya udah dibikin, dipasang di OLX segala macam. Iya sih. Lagian masa gope sih, dikit dong dia beli. Gue nggak tahu dah. Dia bilang di sini 5.000 lot. Di penjelasan 5.000 lot. Iya. Oh, di penjelasan di lapaknya ada. itu ada. Di lapaknya ada. Harga, dijual harga apa saham KF 52, 50, 5.000 lot gitu. Gue lupa kalau nggak salah penjelasannya itu. Dijualnya 520.000 tapi. Gue nggak tahu. Ini kan biasanya angka OLX tuh karena angka yang ngaco, Mak. Oh gitu. Iya, maksudnya dia sengaja bikin murah biar orang tertarik ke iklannya dia. Biasanya kayak begitu, Mak. Padahal harganya nggak segitu. Oh gitu ya, baru tahu sih. Gue sering yang di OLX pakai jadi tahu. Nah, kayak gini-gini tuh nggak mungkin, secara teknis juga nggak mungkin ya. Kalau misalnya lu mau jual ini di bawah harga pasar atau di atas harga pasar, ya pasti lewat pasar negosiasi. Nggak mungkin lewat OLX. Lu gimana ceritanya lu bisa mindahin ini di OLX gitu. Nggak mungkin sebenarnya. Jadi mungkin ini ya bercandaan aja ya. Dan ini sempat viral sih tadi siang. Dan selanjutnya mungkin kita investasi sih harusnya pakai ini ya, uang dingin itu, uang yang merupakan untuk uang yang disiapkan untuk investasi secara per bulannya. Nah mungkin bisa masing-masing bisa cerita nih bagaimana menyiapkan investasi yang dilakukan di masa lalu ya. Tentu kalau saat ini mungkin agak susah atau gimana. Mungkin di masa lalu pernah kayak gimana cari investasinya? Masing-masing ada yang mau cerita coba? Dia coba dia. Oh ya, kenapa gue ya? Lu biasanya investasi sebulan tuh berapa persen deh dari gaji lu lah? Dari gaji gitu ya. 30% minimal.
Minimal 30%, berarti bisa 40, bisa 50 dong. Iya, tergantung rutin itu. Tergantung pengeluaran. Tapi kalau misalnya lagi misalnya kan ada pengeluaran. Beberapa pengeluaran yang ada, misalnya ada suatu momen something yang pengeluarannya gede gitu kan. Nah, itu biasanya minimal 10%, tapi jarang sih. Konsisten jarang ya? 30 sih. Konsisten 30 ya. Nah, kalau dia ini berarti pakai konsep yang benar-benar disaranin oleh banyak orang tuh. Pakar apa sih namanya tuh? Financial advisor gitu kan. Dia pakai 30% dari gaji, dan itu emang disaraninnya kayak gitu. Jadi at least dari semua dana-dana yang ada 30% dipakai disisihin buat investasi. Nah, 30% ini lu diinvestasiin di saham semua atau ada reksadana atau gimana, Di? Gue pecah-pecah, ada reksadana, ada saham. Reksadana tuh ada money market, fixed income, sama saham. Udah gue taruh di situ doang. Terus yang paling besar di antara reksadana itu sama saham yang mana? Saham. Reksadana ya. Oh, berarti iya. Dia sebenarnya agak cukup moderat sih sebenarnya kalau dia lihat lah ya. Gue taruhnya yang gue banyak tuh gue taruh di fixed income, karena gue nggak bisa beli fixed income segede gitu kan. Oke. Gue taruh di situ. Oke. Kalau money market mah cuman ya udah daripada lu simpen di tabungan, langsung mending lu simpen di money market. Jadi ini dia bisa dicontoh ya kalau misalnya bagi orang-orang moderat itu pakai strateginya dia bagus juga sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau Julio, strategi lu apa? Nggak ada strategi. Gue strateginya nunggu jebol nih. Tapi gue nggak tahu juga lah. Gue tahu. Nggak, maksud gue kebiasaan lo gitu dari gaji lo. Berapa persen? Gue sih belum menerapkan itu ya. Belum menerapkan. Itu Iya, sebenarnya. Tapi gue pengen sih. Mungkin nanti kalau gue udah dapat sesuatu dapat kerjaan yang lebih bagus gitu ya? Lagi. Oke. Amin. Nah, itu perlu banget sih kayaknya gue rasa. Dan dia ini bisa dicontoh ya. Dia bisa dicontoh. Iya, bisa banget itu. Kayak dia punya. Tapi gue tuh ada penyesalan gitu. Jadi gue tuh mulai berkonsisten itu tuh baru. Enggak, gue sih lebih nyaranin pertama kali kita kerja gitu ya. Iya. Karena dulu pertama kali kerja Oh, tidak mungkin dia. Kamu itu hedon gitu sekali waktu awal kerja. Saya tahu itu. Pakaian kamu mahal sekali dulu. Jadi gue menyesal di situ sih, kayak aduh, terus kalau misalnya dari dulu kayaknya udah banyak gitu kan. Itu sih mendingan dari awal. Tapi kayaknya nggak mungkin juga sih kan kalau dari awal kerja, karena kan banyak mau yang gue mau beli ini, itulah ini itu. Gak mungkin itu wajar sih menurut gue. Itu wajar. Sama Sigma juga, kok gimana Sigma? Strategi lo? Sama sih kayak dia. Jadi kan pokoknya waktu awal-awal kerja emang biasanya kan taruh saham tuh, hampir 30% lah ya. Terus begitu udah cukup lah ya di saham, terus baru taruh di reksadana. Lu reksadana apa? Saham juga atau money market? Apa saham sama money market. Sama money market ya. Ya jadi kalau menurut gue contoh yang bagus itu dia ya agak ini modelnya si Sigma lah, boleh itu juga bisa dicontoh. Kalau gue pribadi ini juga bisa dicontoh ya, karena ini sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Kalau Anda kehilangan ya Anda kehilangan semua uang Anda. Kalau gue dulu banget sebelum gue nikah itu sekitar 30% atau tapi bisa kurang juga sih. Itu hampir semuanya di saham. Semuanya di saham. Full di saham semuanya. Itu gue termasuk agresif banget sih dulu di tahun 2014, 15, 16, 17, 18 tuh agresif banget. Jadi gue terus mau taruh di saham. Gue mulai diversifikasi tuh tahun 2017 apa kalau nggak salah. Itu gue baru naruh di reksadana. Itu pun juga sedikit banget, paling cuma 5% dari investasi gue lah. Itu cuman ya buat ini aja lah, buat iseng-iseng aja, dan emang ternyata kan ada hasilnya. Jadi gue dari situ mulai investasi di reksadana pasar uang sih di situ. Tapi balik lagi ke sekarang gitu ya. Sekarang tuh sekitar gue udah nggak bisa lagi kayaknya yang 30% dari gaji, karena gue udah married juga, kayaknya itu susah banget dilakuin. Paling juga sekitar 20%-an itu kayak udah bagus banget itu loh. Dari 20%-an itu paling
sekitar 5%-nya di money market lagi. Gue belum ke fixed income sih, belum nyoba yang fixed income. Mungkin nanti gue akan coba yang fixed income setelah. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau menurut gue ya, yang porsi berapa persen kita mau invest di mana tuh kayak pembelajaran hidup juga sih. Jadi tuh awal mulanya juga gue taruh di saham full. Gue nggak pegang reksadana sama sekali karena gue mikir ngapain gue taruh reksadana? Gue kan bisa ngelola sendiri gitu kan. Terus gue kejedut pas trading 2000 berapa deh? 2015. 2015 deh kalau nggak salah. 2015 ya. 2014, Ya itu kan 2015-an. 2015 deh. Iya, kayaknya ya deh 2015 Iya, itu 2015. gua kejeduk dan loss-nya tuh lumayan Parah gitu. ya? Pokoknya parah deh. Terus gua gua harus diversifikasi deh. Jadi walaupun ada apapun, gue ada uang apa sih amannya gitu loh. Itu tuh semenjak kejeduk itu gua langsung. Nah itu juga kalau menurut gue sih dari investasi saham itu mungkin ada juga strateginya kan. Kalau ada strategi yang kayak gue beli saham yang banyak gitu. Tapi gue pilah-pilah di weighted-nya di mana segala macam. Jadi macam-macam strateginya. Mungkin dia waktu itu strateginya beli sahamnya cuma beberapa, terus sahamnya ancur-ancuran. Jadi portofolio turunnya drastis banget ya dia waktu itu. Iya, waktu itu kan sadis Pak. Iya 2015 tuh sadis emang. Iya. Dari yang pegas dari goceng sampai nggak balik-balik lagi deh. Kalau nggak salah itu zaman-zaman itu. Iya itu. Waktu harga gas diturunin juga kan salah satunya dulu. Iya betul, yang konstruksi tiba-tiba nggak gerak, terus CPO nggak gerak, terus hening aja gitu. Konstruksi mah belakangan di konstruksi itu mulai jebloknya tuh 2017. Jadi tuh gue tuh dari cuan awalnya tuh gue cuan, terus gue cuan lumayan nih, terus gue tambah kan, gue tambah tuh karena emang gue tuh beli itu dari IPO awalnya tuh. Dari IPO kan, terus gue pikir tuh emang fundamentalnya bagus sih waktu itu buat gue masukin dari cuan. Waktu itu tuh gue masuk di WSBP. WSBP. Iya, itu dari cuan. Terus gue diemin, terus waktu itu kan ada masuk PPRO juga ya. Iya. Ya itu. Oh, PPRO 2016 dong harusnya dong. Iya, jadi kan PSBB tuh gue nyangkut hampir 2 tahunan kan. Terus 2 tahun. 2 tahun kan. Tapi lu bisa keluar akhirnya, untung. Keluar tapi agak ngangkat loss dikit, ya udahlah, terus gue switching ke yang lain kan buat ganti modalnya sedikit, habis itu baru gue pecah ke reksadana deh. Meminimalisir rugi lah gue di situ langsung. Ya sebenarnya kalau kita bicara 2016 ya itu tahun kejayaan PPRO, sebenarnya kan salah satu tahun kejayaan PPRO waktu itu. Tahun itu 2016 tuh PPRO luar biasa banget karena ada teman kita yang berbaik hati. Ya. Ayolah, itu gak bisa disebutin. Oke, selanjutnya pengendalian emosi merupakan hal utama. Ini penting banget sebenarnya. Bagaimana kayak misalnya saham kayak tadi gitu kan, turunnya jatuh dalam gitu. Kita harus ngapain nih? Kalau misalnya saham naik signifikan, kita harus ngapain juga? Itu kan sebenarnya penting juga kan, kayak gitu. Nah, misalnya kalau kayak kejadian kayak tadi tuh, misalnya nih ya, misalnya lo baru beli waskita baru beberapa hari yang lalu di harga tinggi gitu. Kemudian sekarang tiba-tiba harga waskita jatuh dan sekarang udah ruginya udah lumayan lah, misalnya ruginya udah sekitar 15%. Nah, gue tanya sama lo semua, kira-kira apa yang lo lakuin? Kalau gue bukan duit utang, gue diemin. Lo diemin? Sigma? Sama sih. Sama lo diemin. Berapa? 15%? Ya, misalnya 15% itu. Tapi itu semua duit lo taruh di kita misalnya gitu. Anjir. Misalnya. Ya nggak semua sih paling. Misalnya gitu. Lu kira-kira ya, selama masih yakin sama fundamentalnya ya diemin aja. Oke. Lu Julia gimana menurut lo? Jul? Gue sih cut loss. Sorry. Oh, cut loss. Lah bukannya Bapak ini terkenal setia sama saham ya? Makanya itu gue belajar, tapi sebenarnya tergantung dari sahamnya juga sih. Kalau misalnya fundamental emang masih bagus, harusnya gue bisa hold sih gitu. Oke. Kalau gue jadi misalnya
gue nggak sengaja nih ya, gue beli semua sahamnya di satu saham itu dan sahamnya turun. Kalau Bukan nggak sengaja kali, emang lu niatan itu lu beli semuanya pakai duit cuy. ya misalnya. Soalnya ini gue pernah kejadian kayak gitu kan. Tapi ya gue beliin, akhirnya sih kalau gue sih pribadi ya gue beliin semuanya gitu. Gue beli semuanya, gue rugi misalnya 15%. Kalau gue pribadi ya gue cut loss sih kalau gue cut loss. Dari situ gue belajar, oh iya gue tidak boleh membeli satu saham saja. Gue kayak gitu. Iya, Masalahnya kan makanya. baru beberapa hari kan, baru beberapa hari ini kan lu Tapi di belinya. misalnya duit lu misalnya 100 juta, lu rugi 15 juta itu kan itu berasa banget. Yang bolos itu juga berasa itu. Bagi orang awam kan itu berasa banget maksudnya gitu loh. Nah, makanya dari situ kan apa ya, jadiin pelajaran ya dari kita, baru kita harus diversifikasi investasi gitu loh. Kita nggak bisa beli saham satu sebenarnya aja. yang paling penting tuh duit free deh, asli, jangan utang, sumpah lah. Serius. Ya sebenarnya paling penting itu ya uang dingin ya kalau bisa kita bilang. Iya. Coba kalau uang utang lu mau diemin, gimana cara ngedieminnya? Iya, apalagi uang itu kemarin ada yang nge-tweet apa ya, uang kosan ya. Uang kosan. Bisa ngimper di jalan dia. Pulang kampung lu. Terus alamat tidur di musola ini kalau nggak balik gitu. Makanya. Enggak, gue mah tuh yang miris tuh yang ada yang gadai rumah sama tanah tuh, gue bingung deh. Sumpah itu dia mau tinggal di mana coba? Ya, sebenarnya sih ya kan tingkat resiko orang kan beda-beda ya. Ada yang berani kayak gitu terus bisa sukses juga. Iya sih. Kalau sukses lu bisa senyum gitu, tapi kalau nggak berhasil merimis. Kan gue udah bilang dari awal ini bukan judi, itu yang membuat jadi judi itu sebenarnya. Nah, karena lu menggadaikan sesuatu yang sebenarnya lu nggak mampu tapi lu anggap gue mampu. Sebenarnya tuh yang perlu tuh skill, ilmu. Jadi sebelum lu mau terjun di bidang itu, kalau lu belum kuasain, lu belajar dulu. Iya, gitu. Belajar dulu at least. Jangan asal lu terjun payung aja gitu. Kecuali emang lu udah siap dengan segala resikonya ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan sekarang tuh kebanyakan terjun habis itu kalau udah kecemplung ngeluh. Iya, ini kalau gua kelelep udah terus bilang dah investasi saham judi apa segala macem. Iya, terus bikin kapok lah inilah. Iya, bikin thread lah kalau nggak di Twitter apa segala macem. Bikin Instastory lah segala macem. Itu jadi yang bikin orang apaan sih kayak gini-gini, wah bener ya dibilang judi ya, ternyata gini lah, padahal cara investasi dia yang belum bener gitu loh. Betul. Kan diketahuin sama orang pasar modal kalau gitu. Iya, atau lo aja yang blow on, ntar dibilang gitu lagi. Iya.